Baik, kita lanjutkan ke pembahasan tumbukan dan koordinat pusat massa. Mahasiswa sekalian, lebih mudah menyelesaikan permasalahan tumbukan 3 dimensi dengan cara sistem koordinat pusat massa atau yang kita sebut dengan C dibandingkan dengan cara sistem laboratorium atau yang nanti dan seterusnya akan kita sebut dengan L. Misalkan kita meninjau dua buah partikel bermassa M1 dan M2 yang memiliki masing-masing kecepatan V1 dan V2. Maka pusat massa kecepatannya adalah V sama dengan M1 V1 ditambah M2 V2 dibagi dengan M1 ditambah M2. Seperti yang terlihat dalam diagram kecepatan bahwa V terletak pada garis ya yang putus-putus ini, yang mana dia menghubungkan antara V1 dan V2. Maka dari sini kita dapat menentukan kecepatan dalam sistem C. Kecepatan dalam sistem C dapat kita cari dari memahami vektor-vektor yang terdapat dalam diagram yang baru saja saya tempelkan. Untuk mencari V1C yaitu V ditambah V1C sama dengan V1 atau V1C sama dengan V1 dikurang V. V1 dikurang ini nilai V yaitu M1 V1 ditambah M2 V2 dibagi M1 ditambah M2. Berikutnya kita samakan penyebutnya sehingga M1 ditambah M2 V1 dalam kurung M1 ditambah M2 dikurang M1 V1 ditambah M2 V2. Kemudian M1 ditambah M2, M1 V1 ditambah M2 V1 dikurang M1 V1 dikurang M2 V2. Ini bisa saling menghilangkan ya, M1 V1 dan ini juga M1 V1 sehingga menjadi M2 V1 dikurang M2 V2 dibagi M1 ditambah M2 atau V1C sama dengan M2 per M1 ditambah M2 dalam kurung V1 dikurang V2. Kemudian dari sini juga kita bisa menentukan V2C yaitu dari V ditambah V2C sama dengan V2. Oke, kita ulangi. V ditambah V2C sama dengan V2. Atau V2C sama dengan V2 dikurang V. Sama dengan V2 dikurang M1 V1 ditambah M2 V2 dibagi M1 tambah M2 sama dengan, kita samakan penyebutnya lagi ya, M1 ditambah M2 V2 dalam kurung M1 ditambah M2 dikurang M1 V1 ditambah M2 V2 tutup kurung, kemudian sama dengan M1 V2 ditambah M2 V2 dikurang M1 V1 dikurang M2 V2 dibagi M1 ditambah M2. Di sini kita bisa
melihat bahwa M2V2 saling menghilangkan, sehingga persamaannya menjadi M1V2 dikurang M1V1 dibagi M1 ditambah M2, sehingga V2C menjadi min M1 per M1 ditambah M2 dalam kurung V1 dikurang V2. Berikutnya, dari diagram ini kita juga bisa melihat besarnya vektor kecepatan relatif, yaitu V sama dengan V1 dikurang V2, sehingga nanti kita bisa mensubstitusikannya ke dalam persamaan V1C dan V2C ataupun persamaan momentumnya. Momentum dalam sistem C atau dalam sistem koordinat pusat massa adalah P1C sama dengan M1 dikali dengan V1C sama dengan M1 dikali V1C, di mana V1C tadi yaitu M2 dibagi M1 ditambah M2 dalam kurung V1 dikurang V2. M1 dikali M2 dibagi M1 ditambah M2 dikali dengan, ini kita ganti dengan vektor kecepatan relatif V. Kemudian ini bisa kita ganti dengan konstanta mu. Di sini mu adalah pengurangan massa sistem ya, dan merupakan hal yang umum dalam sistem dua partikel. Berikutnya bisa kita tulis bahwa P1C sama dengan mu dikali kecepatan relatif. Kemudian untuk P2C sama dengan M2 dikali dengan V2C sama dengan M2, di mana V2C tadi adalah min M1 dibagi dengan M1 plus M2 dalam kurung V1 dikurang V2, atau min M1 M2 dibagi M1 ditambah M2 dikali dengan kecepatan relatifnya, sehingga P2C sama dengan min mu dikali V relatif. Dari P1C dan P2C kita bisa menentukan momentum totalnya, yaitu P1C ditambah P2C sama dengan mu V ditambah min mu V, atau sama dengan 0. Dari sini kita bisa ketahui bahwa momentum totalnya sama dengan 0, seperti konsep yang sebelumnya sudah kita pelajari. Berikutnya, kita akan menganalisa momentum total dalam sistem laboratorium. Di sini, momentum totalnya adalah M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 ditambah M2 dikali dengan vektor V. Dan karena momentum total terkonservasi dalam setiap tumbukan, maka nilai V konstan. Kemudian, kita dapat menggunakan hasil ini untuk membantu memvisualisasikan vektor kecepatan sebelum dan setelah tumbukan. Gambar A memperlihatkan lintasan dan kecepatan dua partikel yang bertabrakan sebelum dan setelah tumbukan. Kemudian gambar B menunjukkan kecepatan awal dalam sistem L dan C. Semua vektor terletak dalam bidang yang sama, V1C dan V2C harus saling membelakangi karena momentum total dalam sistem C adalah 0. Kalau mau diperhatikan lebih lanjut, ini V2 ke arah sini, V1 ke bawah, dan V adalah
terhubung dengan garis putus-putus yang menghubungkan V1 dan V2. Dan ini adalah vektor kecepatan sebelum terjadi tumbukan. Kemudian setelah terjadi tumbukan, atau sekarang kita pindahkan ke gambar C, kecepatan dalam sistem C kembali lagi juga saling membelakangi ya. Gambar C juga menentukan kecepatan akhir dalam sistem lab. Perhatikan bahwa bidang sketsa C tentu tidak sama dengan bidang sketsa A, dan hubungan geometris antara kecepatan awal dan kecepatan akhir dalam sistem L cukup rumit. Untungnya, situasi dalam sistem C jauh lebih sederhana. Kecepatan awal dan akhir dalam sistem C menentukan bidang yang dikenal sebagai bidang hamburan. Setiap partikel dibelokkan melalui sudut hamburan yang sama, yaitu theta di bidang ini. Gaya interaksi harus diketahui untuk menghitung sudut defleksi ini. Sebaliknya, dengan mengetahui sudut defleksi, kita dapat lebih memahami tentang gaya interaksi. Namun, di sini kita hanya akan berasumsi bahwa interaksi telah menyebabkan beberapa defleksi dalam sistem C. Penyederhanaan penting terjadi jika tumbukan itu elastis. Untuk tumbukan elastis, konservasi energi yang diterapkan pada sistem C memberikan setengah M1V1C kuadrat ditambah setengah M2V2C kuadrat sama dengan setengah M1V1C aksen kuadrat ditambah setengah M2V2C aksen kuadrat. Berikutnya, momentum total dalam sistem C adalah 0, sehingga dari gambar ini kita peroleh P total sama dengan M1, kita lihat bahwa V1 ke arah kanan sehingga positif V1C ditambah M2, kita lihat V2C ke arah kiri sehingga min V2C. Di sini 0 sama dengan M1 V1C dikurang M2 V2C. M2 V2C sama dengan M1 V1C, sehingga V2C di sini sama dengan M1 dibagi M2 dikali V1C. Kemudian momentum setelah tumbukan yaitu P total aksen sama dengan, kita lihat dari gambar ini bahwa setelah tumbukan V1 aksen C ke atas dan V2 aksen C ke bawah, sehingga M1 plus V1C aksen ditambah M2 min V2C aksen. Di sini 0 sama dengan M1 V1C aksen dikurang M2 V2C aksen atau M2 V2C aksen sama dengan M1 V1C aksen, atau V2C aksen sama dengan M1 dibagi M2 dikali V1C aksen. Kemudian, dengan menggunakan persamaan yang kita peroleh dari konservasi momentum tadi untuk mengeliminasi V2C dan V2C aksen dalam persamaan energi. Baik, ini adalah persamaan energi, dan ini adalah persamaan konservasi momentum. Sehingga, jika kita substitusikan persamaan konservasi momentum ke dalam persamaan energi, maka setengah M1V1C kuadrat ditambah setengah M2 dalam kurung M1 per M2 V1C kita kuadratkan sama dengan setengah M1 V1C aksen kuadrat ditambah setengah M2 dalam kurung M1 per M2 V1C aksen kita kuadratkan. Berikutnya kita bisa menghilangkan setengahnya. Kemudian kita operasionalkan M1 V1C kuadrat ditambah M2 M1 kuadrat dibagi M2 kuadrat V1C kuadrat sama dengan
M1 V1C aksen kuadrat ditambah M2 dikali M1 kuadrat dibagi M2 kuadrat dikali V1C aksen kuadrat. Berikutnya, ini bisa kita coret, tinggal 1 ya. Ini juga tinggal 1, sehingga M1 V1C kuadrat ditambah M1 kuadrat per M2 V1C kuadrat sama dengan M1 V1C aksen kuadrat ditambah M1 kuadrat dibagi M2 dikali V1C aksen kuadrat. Berikutnya, V1C kuadrat bisa kita keluarkan ya. V1C kuadrat dalam kurung M1 ditambah M1 kuadrat dibagi M2 sama dengan V1C aksen kuadratnya juga bisa kita keluarkan dalam kurung M1 ditambah M1 kuadrat dibagi M2. Kemudian ini bisa kita coret sehingga V1C sama dengan V1C aksen. Dengan cara yang sama, kita juga akan mendapatkan V2C sama dengan V2C aksen. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa dalam tumbukan elastis, kecepatan dari tiap partikel pada sistem C adalah sama sebelum dan setelah tumbukan. Baik, di sini M1 bergerak ke arah M2 dengan kecepatan V1 dan hubungannya dengan V2C dan V1C terlihat di gambar bawahnya. Baik, berikutnya bisa kita perhatikan bahwa di sini adalah V, ya ini adalah V, kemudian V1 ini, berikutnya V ketika menumbuk M2 di titik ini, yaitu ke kanan arah V1C dan arah hamburan setelah tumbukan yaitu V1C aksen ke sini. Sehingga jika kita tarik garis yang menghubungkan antara vektor V dan V1C aksen akan memperoleh hubungan V1 aksen, di mana V1 aksen yaitu sama dengan V1C aksen ditambah V. V ditambah V1C aksen. Sebelum tumbukan, kita ketahui bahwa V sama dengan M1 V1 ditambah M2 V2 dibagi dengan M1 ditambah M2. Karena V2 sama dengan 0, maka V menjadi M1 dibagi M1 plus M2 dikali dengan V1. Baik, sebelum tumbukan juga, kita ketahui bahwa hubungan vektornya di bagian ini adalah vektor V1 sama dengan vektor V ditambah vektor V1C, atau V1C sama dengan V1 dikurang V, sehingga di sini bisa kita substitusikan ke sini ya, dikurang M1 per M1 plus M2 V1. Jika kita samakan penyebutnya, M1 plus M2 V1 M1 plus M2 dikurang M1 V1, sehingga M1 plus M2 di sini M1 V1 ditambah M2 V1 dikurang M1 V1. Ini bisa kita kurangi sehingga hasilnya V1C sama dengan M2 per M1 plus M2 dikali dengan V1. Berikutnya, di bagian vektor V2C dan V2C aksen, ya di sini diproyeksikan kembali,
Di sini didapatkan bahwa kita lihat hubungannya dengan V tadi ya di sini, bahwa V kan ke arah kanan dan V2C ke arah kiri, sehingga V2C sama dengan min V. Dan di sini juga kita peroleh bahwa sudut hamburannya adalah dibentuk dari sudut yang dibentuk V2C aksen dan V2C. Kemudian di sini juga terdapat V2 aksen ya, yaitu vektor yang menghubungkan antara V dengan V2C aksen. Sehingga hubungannya V2 aksen sama dengan V2C aksen ditambah V. Di sini ya, ini adalah vektor V2 aksen. Kemudian dari sketsa ini, kita dapat peroleh bahwa V2C sama dengan min V. Tadi ini min V-nya ya, sehingga bisa kita tuliskan kembali V2C sama dengan min M1 dikali dengan V1 dibagi dengan M1 plus M2. Baik, mahasiswa sekalian, sketsa menunjukkan lintasan setelah tumbukan dalam sistem C dan L. Yaitu tadi yang saya jelaskan di awal, C adalah sistem koordinat pusat massa, dan L adalah sistem laboratorium. Vektor V1 aksen membuat sudut sebesar θ1 dalam sistem L, dan V2 aksen membuat sudut sebesar θ2 dalam sistem L. Karena sudut ini dalam sistem L, maka tentu dapat dihitung secara laboratorium. Diagram kecepatan dapat digunakan untuk mengetahui θ1 dan θ2. Untuk selanjutnya mendapatkan sudut hamburan, yaitu θ kapital, seperti yang akan kita ketahui dalam contoh soal 6.9. Demikian.